Halo semuanya, selamat datang di channel Ngoding Mastery. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah website portfolio dengan menggunakan Vite sebagai build tools-nya, kemudian React.js sebagai framework-nya dan Tailwind CSS untuk styling-nya. Tak lupa kita juga akan menambahkan sedikit animasi transisi dengan menggunakan animate style ketika onload atau ketika pertama kali masuk ke dalam website-nya, dan juga animate on scroll ketika website di scroll. Dikarenakan responsif, tentunya kita juga akan buat tampilan websitenya di ukuran tablet dan juga di ukuran mobile atau handphone. Oke, berikut ini adalah website yang akan kita buat. Pertama, ketika kita masuk ke dalam websitenya, kita akan menambahkan sebuah fungsi loader atau fungsi loadingnya seperti ini. Kemudian setelah loadingnya selesai, nanti akan ada animasi transisi dengan menggunakan animate style. Kayak di sini ada navbar, ada logo, ada menu-menunya. Dan di sini ada hero section, ada download CV ceritanya, kemudian ada lihat proyek, ada image dan sebagainya. Kemudian kita scroll ke bawah, nanti akan ada animasi transisi dengan menggunakan animate on scroll. Dan di sinilah section about atau tentang section ceritanya. Kita scroll lagi, masih tentang section, inilah tools-tools yang biasanya kita pakai ceritanya. Kemudian scroll lagi ke bawah, inilah section project, proyek-proyek yang sudah kita kerjakan. Kemudian section kontak. Dan terakhir adalah section footer. Nah, untuk section kontak ini kita akan menambahkan sebuah fungsi mengirim pesan dengan menggunakan Gmail, dengan menggunakan form submit ya ke Gmail. Oke, kita langsung coba saja ke nama lengkap. Kita akan isikan misalkan Diva, kemudian emailnya diva@gmail.com misalkan. Kemudian pesannya testing kontak. Kemudian kita klik kirim pesan, tunggu sampai ada message. Oke, ini kita checklist. Nah, ada thanks, the form was submit successfully. Kemudian cara ceknya gimana? Kita tinggal masuk ke Gmail yang sudah didaftarkan ke form submit. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam Gmailnya yang sudah terdaftar pada form submit. Oke, cara ceknya kita bisa ke bagian info terbaru. Kemudian kita pilih form submit ini ya, ada pesan baru. Kita cek dari Diva, kemudian emailnya diva@gmail.com, pesannya testing kontak. Yang berarti pesan berhasil dikirim ya. Nah, ini salah satu fungsi atau salah satu tools yang bisa kita pakai untuk mengirim pesan ke Gmail dengan menggunakan form submit. Sebenarnya ada beberapa ya, seperti form spree, notmailer, email.js, dan sebagainya. Oke, sebelum coding, teman-teman download terlebih dulu untuk asetnya. Untuk asetnya nanti akan saya taruh sebuah link Google Drive di kolom deskripsi di bagian aset. Nanti teman-teman klik saja untuk linknya, nanti akan diarahkan ke website dari Google Drive-nya. Oke, setelah masuk ke websitenya, teman-teman dapat ke bagian React Portfolio ini ya. Teman-teman dapat klik saja, kemudian download ya, klik download. Nanti akan mendownload sebuah file berupa zip ataupun WinRAR. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, pertama-tama kita akan membuat sebuah folder untuk menyimpan project yang akan kita buat. Oke, di sini saya akan menyimpannya di dalam desktop. Tentunya opsional ya, bebas teman-teman ingin menyimpannya di mana. Oke, buat sebuah folder, Ctrl+Shift+N. Kemudian untuk namanya kita akan isikan React, kemudian strip portfolio. Kemudian enter. Setelah itu buka kode editornya. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Kemudian folder yang sudah dibuat, teman-teman masukkan ya, drag saja. Oke, setelah masuk, kemudian mana nih? Oke, kita maximize. Oke, selanjutnya kita akan menginstal terlebih dahulu untuk Vite dan juga Tailwind CSS-nya. Oke, kita bisa ke web browser ya. Kemudian kita akan install terlebih dahulu di Vite-nya. Kita install Vite. Oke, kemudian ke get started, scroll ke bawah. Kita akan kopikan yang ini ya. Kita kopikan. Nanti untuk view-nya atau file-nya kita akan ganti menjadi React. Kita kopikan, kemudian kita kembali ke kode editor, kita buka terminal. Kemudian kita akan pastekan di terminalnya. Untuk membuka terminal, teman-teman bisa ke Ctrl backtick atau Ctrl J ya. Atau bisa ke bagian terminal, kemudian new terminal. Oke, pastekan saja. Oke, untuk view-nya kita ganti menjadi React. Dan my view app-nya
kita akan hapus dan ganti menjadi titik ya. Karena titik ini untuk menginstal di dalam folder yang sudah kita buat. Kalau kita buat menjadi my view React misalkan, maka kita akan membuat sebuah folder lagi di dalam React Portfolio. Oke, kemudian enter, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, oke, kita akan jalankan dulu terlebih dahulu npm install, tunggu proses npm installnya selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kita akan jalankan terlebih dahulu npm run dev untuk cek ya apakah berjalan dengan lancar semuanya. Oke, kita ketikkan npm run dev, kemudian enter. Tunggu sampai proses menjalankan servernya berjalan. Oke, sudah jalan ya. Nah, link ini kita akan klik follow link ya atau ctrl klik. Oke, sip, berjalan dengan lancar. Oke, kita akan merubah sedikit untuk tampilannya. Kita akan hapus beberapa. Ini kita close saja. Oke, kita akan kembali ke editor. Kita akan tutup terminalnya, ctrl backtick atau ctrl J ke bagian src. Nah, di bagian src ini kita akan hapus pertama yaitu aset. Ini asetnya kita akan hapus. Kemudian untuk app.css-nya kita hapus juga. Oke, sisakan app.jsx dan yang lainnya ya. Kita ke bagian index dulu. Ini kita hapus semuanya ya, karena kita akan ganti menjadi Tailwind CSS. Kita hapus semuanya. Kemudian app.jsx juga sama, kita akan hapus elemennya. Kita akan hapus. Kemudian kita akan isikan sementara h1 hello world. Kemudian untuk ini juga kita akan hapus. Dan dari sini sampai atas kita akan hapus. Oke, oh ini juga kita akan hapus ya, karena app.css sudah tidak ada. Oke, kita cek. Oke, sudah ya, sudah berubah. Oke, selanjutnya kita akan ke website dari Tailwind-nya. Kita akan install terlebih dahulu Tailwind CSS-nya. Kita kembali ke tab baru ya. Ketikkan Tailwind CSS. Kemudian ke bagian docs. Ke bagian installation, kita akan using feed ya. Ke bagian install Tailwind CSS ini kita akan kopikan. Copy, kemudian buka terminal. Kita akan buka terminal baru ya, plus. Kemudian kita pastekan, kemudian enter. Ya, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kita kembali ke website Tailwind CSS-nya. Kita lanjutkan di bagian configure the field plugin-nya. Kita akan kopikan aja semuanya. Kita kopikan, kemudian kembali ke editor, ke bagian feed config. Bentar, ke bagian mana nih? Oh ya benar, feed config ya. Ke bagian feed config. Ini kita tutup dulu terminalnya. Oke, kita bentar. Ya, kita pastekan aja ya semuanya. Ini kita blok semuanya, kita paste. Save. Selanjutnya kita scroll lagi di bagian import Tailwind CSS-nya, kita akan import ke file CSS. Di index.css ini kita paste, save, kita kembali lagi. Kemudian selanjutnya tinggal menjalankan npm run dev ya. Oke, kita cek ke websitenya, kemudian ke app. Oke, kita akan coba berikan class name. Kemudian kita akan berikan misalkan text. Oh ya udah ada ya. Text 4XL, misalkan text black atau text red. Kemudian font bold. Save. Oke, kita cek dulu. Kita refresh. Mana nih? App.js index.css main. Harusnya ada sih. Oke, ke bagian feed lagi. Kita ctrl Z dulu. Oh, ininya kehapus ya, lupa. Berarti ini kita kopikan aja deh. Ini kita kopikan. Jadi jangan semuanya. Kita paste di sini. Kemudian yang ini juga kita kopikan. Paste di bawah React. Bukan di React. Di dalam array.
Kayak di sini kita buat koma, kemudian paste, save. Kita cek lagi. Nah, sudah ada ya. Teks 4XL, kemudian warnanya merah, dan font bold. Oke, berarti untuk Tailwind bisa kita terapkan di website kita. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan aset yang sudah di-download. Jadi teman-teman masukkan asetnya ya ke dalam project kita. Oke, kita akan masukkan ke folder download, kemudian kita akan ekstrak. Kemudian extract to atau extract here boleh. Untuk isinya kita akan kopikan saja semuanya, kita blok. Kemudian kita drag ya ke Visual Studio Code-nya. Kita drag, kemudian masukkan ke sidebar. Kemudian kita copy folder saja. Selanjutnya untuk aset ini kita akan masukkan ke folder public. Kita drag juga untuk asetnya. Kemudian untuk datanya kita akan simpan di folder src. Jadi kita drag juga sama ke src. Oke, tunggu sampai proses mengkopikan yang asetnya selesai ya. Oke, sudah selesai. Pertama, untuk file data.js ini itu sebuah file yang menyimpan data-data kita ya. Kayak image ya. Image ini kita ambil dari aset ya. Jadi teman-teman nanti tinggal looping saja. Jadi tinggal teman-teman panggil file data ini di file app.js misalkan. Kemudian tinggal kita looping atau kita panggil filenya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke websitenya. Kita akan rubah untuk icon dan juga title-nya. Oke, untuk cara merubahnya kita ke bagian index.html. Ke bagian index, kita akan rubah feed plus react-nya itu menjadi misalkan react portfolio. Save. Kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk ikonnya juga sama, kita akan ganti yang feed svg ini. Kita hapus saja. Kemudian kita akan masukkan slash. Kemudian ke public, asset, kemudian fav icon. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Untuk fav iconnya, bila teman-teman punya, misalkan ya, bisa pakai sama fav icon teman-teman sendiri. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan font pop-in. Untuk menambahkan font pop-in, kita akan gunakan fonts.google.com. Jadi kita buka tab baru atau kita ganti aja yang ini. fonts.google.com. Kemudian kita ketikkan font pop-in. Kemudian ke bagian get font. Ke bagian get embed code. Ini kita change style. Disable. Kemudian pilih yang regular. Kemudian medium, semi bold, dan juga bold. Oke, kemudian kita ke bagian link. Ini kita copy, ya, copy. Kemudian kembali ke index. Kita akan paste di atas title. Kita berikan komentar font pop-in. Kemudian kita paste. Save. Selanjutnya, kita akan berikan di CSS-nya yaitu font family. Kita kopikan saja. Selanjutnya ke bagian index. Ini kita buat add, kemudian layer. Dan kita rubah dulu ke CSS. Add layer, kemudian base. Kemudian kita buat HTML, atau misalkan body. Kemudian paste. Save. Oke, kita cek dulu. Kemudian kita pakai word font ya, extension dari Chrome. Kita klik, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, bila berubah menjadi Poppins, maka Poppins sudah berjalan dengan baik di website kita. Kemudian selanjutnya, satu hal terakhir sebelum kita membuat komponen navbar, kita akan merubah warna background untuk website kita. Oke, kita kembali ke editor ke bagian index.html. Kita akan merubahnya di dalam body. Kita berikan class. Kemudian kita berikan bg. Kemudian ctrl shift, ctrl spasi maksudnya. Kemudian untuk warnanya kita akan berikan zinc. Dan value-nya kita akan berikan 900. Dan teksnya kita akan berikan text white.
Save, kita cek. Oke, sudah berubah untuk BG-nya. Untuk warna dari Hello World-nya tetap ya warna merah karena kita memberikan text red pada elemen H1-nya. Oke, kita kembali ke editor. Kita akan membuat komponen navbar terlebih dahulu. Kita ke bagian src. Di bagian src ini kita akan buat sebuah folder. Klik kanan, kemudian new folder. Ketikkan components. Kemudian dalam components ini kita akan buat navbar. New file, kemudian navbar.jsx. Kemudian kita akan ketikkan rafce. Nah, bila teman-teman snippets rafce nggak ada, teman-teman install terlebih dahulu, namanya itu ES7. Bukan ES7, React. Nah, ini ya. Yang ini, yang dibuat oleh DeskJet Netzder, publishernya. Oke, install. Kalau sudah install, teman-teman tinggal pakai snippetnya. Yang tadi ya, rafce atau yang lainnya. Oke, ini untuk import React kita hapus. Oke, selanjutnya untuk navbar ini kita akan daftarkan ke main.jsx. Kita ke main, kemudian di atas app, kita akan daftarkan, buka simbol kurang, kemudian ketikkan navbar filenya, tinggal enter, nanti otomatis akan terimport filenya. Setelah itu slash. Oke, kita cek ke websitenya. Oke, sudah ada ya. Navbar dan juga app.jsx. Kemudian kita akan sedikit berikan sebuah kontainer ya, agar ada jarak kiri dan kanan atau space kosong kiri dan kanan. Oke, untuk memberikan kontainer kita akan berikan di main.jsx. Kita akan bungkus navbar dan app-nya dengan menggunakan kelas container. Oke, kita berikan div dulu kosong. Kemudian untuk navbarnya kita select dua-duanya sama app. Kita pindahkan ke div. Kemudian di dalam div ini kita akan berikan class name container. Selanjutnya kita akan berikan mx auto agar ke tengah semua elemen yang ada di dalam kontainernya. Dan kita akan berikan px4. Oke, kita cek, kita save. Oke, sudah ada ya, space kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan kembali ke editor. Kita akan menambahkan struktur pada komponen navbarnya. Oke, kita kembali ke Visual Code-nya di bagian navbar komponen. Pertama kita akan hapus untuk value-nya. Oke, pertama di div pertama ini atau di pembungkusnya kita akan berikan sebuah class name, pembungkusnya yaitu navbar. Kemudian di dalam navbar ini kita akan buat dua elemen atau dua box. Untuk box pertama kita akan berikan kelas logo, jadi berikan titik logo. Kemudian yang kedua kita akan berikan kelas menu yang akan kita berikan pada elemen ul. Jadi kita berikan ul, kemudian titik menu. Kemudian di dalam kelas menu ini kita akan berikan li, dan di dalamnya kita akan berikan a. Kita berikan pagar dulu. Untuk menu pertama kita akan berikan beranda. Save dulu, kemudian kita duplikat untuk elemen li-nya 4 kali. Maksudnya 3 kali ya, jadi ada 4. Kemudian beranda, kemudian tentang, selanjutnya itu proyek, dan terakhir itu adalah menu kontak. Oke, save. Untuk logonya kita akan berikan sebuah H1 dengan value-nya yaitu portfolio. Save, kita cek dulu ke websitenya. Oke, sudah ada. Nah, untuk app-nya ini kita akan hilangkan dulu, kita akan komentar supaya tidak mengganggu. Kita ke app, kemudian ke bagian H1 ini kita akan berikan komentar dulu. Save. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah ada ya. Kemudian selanjutnya kita akan berikan style pada kelas navbar-nya. Ya, kita kembali ke editor ke bagian navbar komponen. Di bagian kelas navbar, kita akan berikan sedikit padding ya untuk atas dan bawahnya. Kita akan berikan py atau atas bawah. Kemudian untuk value-nya kita akan berikan 7. Selanjutnya kita akan berikan flex agar pembungkus yang dua ini menjadi satu jajar atau satu baris. Kemudian kita akan berikan item center.
dan justify between. Oke, kita save dulu, kita cek. Oke, sudah ada ya, sudah satu baris dan justify between. Kemudian selanjutnya untuk menunya juga kita akan berikan flexbox. Kita ke bagian class menu, kemudian kita berikan flex, kemudian item center. Kemudian kita akan berikan gapnya sementara 10. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian pada satunya juga kita akan berikan style. Oke, kita kembali ke editor ke bagian elemen H1. Kita berikan class name. Untuk ukurannya kita akan berubah menjadi text 3XL. Kemudian kita akan berikan font bold. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian pada menunya juga kita akan berikan style. Kita kembali ke editor ke bagian A-nya atau anchor-nya. Kita akan berikan class name. Untuk menunya kita akan berikan ukurannya sedikit lebih besar. Jadi kita bisa berikan teks LG. Kemudian kita akan berikan sedikit ketebalan font medium. Kita kopikan saja semuanya ke menu yang lain. Kemudian tentang, kemudian proyek dan kontak. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Selanjutnya kita inspect, kita kecilkan di ukuran LG ke bawah. Oke, ini masih LG. Ke MD aman. Oke, di ukuran MD ke bawah, kita akan berikan si style pada menunya ini menjadi fix. Jadi kita akan hilangkan, bukan kita hilangkan, kita hilangkan dengan menekan position fix. Kemudian nanti ketika scroll kita akan munculkan. Oke, kita hilangkan dulu untuk menunya. Di bagian menu, ya di kelas menu ini, pertama kita akan berikan sebuah position fix. Kemudian kita akan berikan pertama yaitu topnya, kita akan berikan minus top 10 saja. Save, kita cek. Oke, sudah menghilang, tapi bentar. Ini kita hapus dulu deh. Kita akan buat si menunya menjadi ke tengah ya. Oke, caranya kita bisa berikan left setengah. Kemudian kita akan berikan minus translate X setengah. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ke tengah. Kemudian di ukuran MD ke atas kemungkinan akan sedikit berubah ya. Oke, kita akan berikan di ukuran MD ke atas minus translate X-nya menjadi 0. Save, kita cek lagi. Oke, sudah berubah. Bentar. Ini di ukuran MD kita akan berikan static. Jika ini fix ya, kita akan berikan SM static. Save, kita cek. Oke, sudah ya. Kita inspect lagi, kita kecilkan di ukuran SM ke atas atau 640 ke atas itu masih static dan di bawah 640 itu menjadi fix. Oke, sip. Nah, berarti bukan SM ini. MD harusnya. Berarti ini bukan SM ya, ini MD. MD static. Oke ya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan hilangkan terlebih dahulu untuk menunya. Kita akan berikan minus top. Minus top 10. Kemudian kita akan berikan opacity-nya 0. Save, kita cek. Oke, sudah hilang. Oke, selanjutnya kita akan berikan style dulu pada H1-nya. Ke bagian H1, kita akan berikan BG white. Kemudian kita berikan text black. Kemudian padding-nya kita akan berikan 1. Nah, di ukuran MD ke atas kemungkinan akan berubah ya. Jadi kita berikan MD BG transparent. Kemudian MD teksnya kita akan berikan text white. Save, kita cek lagi. Oke, ini di ukuran MD ke bawah dan di MD ke atas 768 ke atas akan menjadi semula ya kan. Oh, ini jadi hilang ya. Oke, berarti ini itu di ukuran MD ke atas kita akan sementara berikan MD opacity 100.
save. Kemudian MD, topnya kita berikan 0. Save, kita cek lagi. Oke, sudah ya. Aman. Dikurang MD ke bawah. Oke, aman. Kemudian selanjutnya kita akan buat sebuah fungsi scroll. Kita bisa kembali ke code editor. Untuk membuat fungsi scroll, kita membutuhkan sebuah useState dan juga useEffect. Jadi kita harus mengimport dulu di React-nya. Kayak di atas const navbar, kita akan buat import, kemudian useState, kemudian koma, useEffect. Oke, selanjutnya kita akan buat di dalam navbar ini sebuah const, kemudian array aktif, kemudian set aktif sama dengan useState. Untuk value awalnya kita akan berikan false. Oke, untuk useState ini pertama yaitu aktif ini adalah sebuah state-nya atau penyimpanannya. Kemudian set aktif ini adalah sebuah function-nya untuk merubah value-nya. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah useEffect. Kemudian kurung lagi. Kita akan buat arrow function. Kurung kurawal. Kemudian kita akan buat sebuah variable const handle scroll. Sama dengan kita buat arrow function lagi. Kemudian di dalam handle scroll ini kita akan buat sebuah if pengkondisian jika window titik scroll y, yaitu kan atas dan bawah. Ketika scroll y-nya lebih dari 150 ini adalah offsetnya ya, jadi jarak dari elemennya. Kemudian bukan jarak dari elemen, jarak ketika scrollnya. Kemudian kita akan berikan set aktif, kita akan rubah false-nya menjadi true. Kemudian ketika di atas 150, kita akan buat set aktifnya menjadi false lagi. Oke, save. Selanjutnya untuk handle scroll ini kita akan berikan pada window add event listener. Oke, caranya kita bisa berikan di bawah sini. Kita berikan window titik add event listener. Ketika scroll, kita akan jalankan function dari handle scroll. Kemudian kita akan berikan return. Kita berikan arrow function. Kemudian kita berikan lagi window add event listener, scroll, handle scroll. Nah, ini bukan add event listener ya, ini remove event listener. Kemudian di sebelah sini kita berikan koma, kemudian kurung siku. Oke, untuk aktifnya kita akan berikan di dalam kelas pada navbar-nya. Bukan pada navbar, pada menunya ya. Kita akan berikan di sini. Oke, untuk kutipnya kita harus ganti dulu menjadi backtick. Jadi kita ganti dulu backtick-nya. Kutipnya menjadi backtick. Kita hapus, kemudian ganti menjadi backtick. Backtick itu ada di bawah ESC ya. Kemudian kita akan blok dan kita bungkus menjadi kurung kurawal. Oke, selanjutnya untuk aktif ini kita akan panggil dengan menekan $. Oke, caranya kita bisa panggil $ kurung kurawal aktif. Nah, ketika scrollnya itu berikan tanda tanya, ketika scrollnya true, kita akan berikan kelas apa. Kemudian ketika false, kita akan berikan kelas apa. Oke, ketika true, kita akan tampilkan menunya menjadi top 0. Ya, top 0 dan opacity-nya menjadi 100. Kemudian ketika false, kita akan berikan minus top 10 dan opacity-nya menjadi 0. Nah, yang ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus. Kemudian kita cek dulu. Oh ya, kita berikan elemen dulu pada app-nya untuk testing. Oke, ini kita hapus saja. Oke, kita berikan elemen H1. Kita berikan lorem saja, misalkan 200 kata.
Save, kita cek dulu. Oh, masih kurang ya. Atau kita berikan ukurannya, class name text 3XL misalkan. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada ya. Nah, ketika di scroll, apakah akan muncul? Ya, akan muncul ya. Nice. Yang berarti fungsi scroll sudah berjalan dengan baik. Oke, kita akan berikan style terlebih dulu pada menunya ya, ketika scroll ini. Oke, kita tampilkan dulu, kita scroll ke bawah. Pada menunya, ke bagian navbar. Di bagian menu ini kita akan, oh ini kita hapus saja deh. Yang mdtops 0, karena kita sudah berikan di sini. Oke, kita akan berikan style pada menunya. Pertama, kita akan berikan BG White. BG White ini kita akan kurangi opacity-nya menjadi 30. Jadi kita akan buat sebuah efek gelas ya, efek kaca. Kemudian kita akan berikan backdrop. Backdrop, blur-nya kita akan berikan MD. Kemudian kita akan berikan padding 4. Kemudian kita akan berikan rounded. Untuk rounded-nya kita akan berikan pertama yaitu pada BR atau bottom right. Itu menjadi 2XL. Kemudian rounded BL 2XL juga. Kemudian kita save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Oke. Kemudian kita kecilkan lagi. Kita cek. Oke, di ukuran SM kita akan kurangi ya untuk gapnya. Oke, berarti untuk gap 10 ini kita buat di SM ke atas. Kemudian pada SM ke bawah kita akan berikan gapnya menjadi 4 saja. Save, kita cek. Kita kurangi. Nah, sudah berubah. Oke, sip ya. Oke, aman ya untuk gap 4. Mungkin kita kecilkan juga untuk teksnya juga ya. Di pada ini kita akan berikan di SM text LG. Kita kopikan SM-nya ke semua menu. Kemudian di bawah SM kita akan buat menjadi text base. Text base. Nah, kita kopikan juga text base-nya ke semua menu. Save, kita cek lagi. Oke, sip. Nice, ini di ukuran SM. Ini di ukuran MD. Nah, ini harus kita rubah lagi di ukuran MD-nya. Kita kembali ke editor. Ke bagian menu. Kita akan berikan di sini aja deh. MD BG transparent. Kemudian kita akan berikan sedikit transition. Transition all. Dan di atas MD kita buat transition all-nya none. Transition none. Save, kita cek dulu. Kita kecilkan. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, jadi ada sedikit animasi ya. Nice. Oke, saya rasa untuk navbar sudah beres. Coba kita cek dengan menggunakan mobile simulator. Di ukuran Nah, di ukuran HP atau handphone aman. Di ukuran tablet ataupun iPad juga sepertinya aman ya. Oke, sip. Untuk MacBook juga aman. Nice. Oke, untuk navbar sudah beres. Tinggal next kita akan membuat section hero. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah section hero. Kita akan buat terlebih dahulu struktur elemennya. Oke, kita kembali ke editor ke bagian app.csx. Kita akan hapus untuk H1-nya. Oke, pertama kita akan buat sebuah elemen div. Untuk elemen div-nya kita akan berikan sebuah kelas hero. Kemudian di dalam kelas hero ini kita akan buat dua pembungkus. Pertama kita akan berikan sebuah div. Kemudian di pembungkus kedua kita akan buat sebuah image. Untuk image-nya kita bisa panggil img. Kemudian untuk rsrc-nya kita akan panggil dari public. Nah, karena untuk public ini kita sudah buat sebuah datanya, jadi kita bisa panggil datanya ya. Oke, caranya kita bisa import
import, berikan nama misalkan data image, kemudian from titik slash data. Kemudian untuk src-nya kita akan hapus kutipnya, kita berikan kurung kurawal, kita panggil data image titik hero image. Kemudian untuk alternatifnya kita akan berikan hero image. Kemudian untuk ukurannya kita akan berikan sedikit ukuran ya. Untuk W-nya kita akan berikan custom saja. Jadi kita bisa berikan W strip 500 pixel. Oke, save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian selanjutnya kita akan berikan elemen pada box pertamanya. Oke, pada div ini kita akan berikan sebuah pembungkus lagi, div. Nah, di dalam div ini kita akan berikan sebuah image lagi. Kita panggil src-nya kurung kurawal data image titik hero image. lt-nya kita panggil lagi hero image. Untuk ukurannya kita akan berikan W 10. Kemudian kita akan berikan rounded MD. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian kita berikan grid dulu deh. Di bagian hero ini kita akan berikan display grid. Kemudian grid calls 2. Kita akan berikan kolomnya 2. Oke, sip, sudah berubah. Selanjutnya pada div ini kita akan berikan di bawah img sebuah paragraf. Oke, kita akan berikan paragrafnya dengan menggunakan sebuah elemen quote. Jadi kita bisa panggil key. Kemudian untuk quote-nya kita akan berikan kode yang indah. Kemudian lahir dari ketekunan. Ketekunan. Oke, kemudian kita akan berikan sedikit emote ya. Untuk memberikan emote di Windows itu kita bisa panggil di keyboard dengan menekan Windows titik ya. Kita bisa berikan Windows titik. Nah, kemudian kita bisa berikan misalkan emote yang ini. Oke, sudah ada. Kita save dulu, kita cek. Oke, kemudian kita akan berikan sedikit style pada pembungkusnya. Kita berikan class name pada pembungkus image dan juga quote-nya. Sebuah display flex, kemudian item center. Kita berikan gap-nya menjadi 3. Kemudian kita akan berikan sebuah margin bottom. Margin bottom-nya kita akan berikan 6. Kemudian background-nya kita akan berikan background zing 800. Kemudian kita akan berikan w fit agar fit ya dengan elemennya. Kemudian kita berikan padding 4 dan rounded 2xl. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian di bawah quote-nya kita akan berikan sebuah H1. Jadi di bawah pembungkus pada image dan quote-nya kita berikan H1. Nah, untuk value-nya kita bisa berikan contoh kalau saya hi pakai nama saya ya. Jadi saya Diki Prayoga. Oke, untuk namanya bebas ya. Mau pakai teman-teman, boleh nama teman-teman. Kita berikan kelas dulu. Kita berikan style. Untuk ukurannya kita akan berikan teks 5xl. Kemudian slash kita akan berikan sedikit line height. Line height-nya kita akan berikan height. Kemudian font bold. Dan MB 6. Kita akan berikan jarak margin bottom. Oke, sudah ada. Kemudian di bawah H1 kita akan berikan sebuah paragraf. Kita berikan P. Untuk paragrafnya kita akan berikan sebuah deskripsi gitu ya, deskripsi portfolio kita. Oke, saya akan percepat saja. Oke, secara paragraf kita sudah berikan, kemudian save. Kita cek. Oke, sudah ada. Kita akan berikan style pada paragrafnya. Pada P-nya kita akan berikan class name. Kita berikan text base. Kemudian slash, kita berikan loose. MB6. Kemudian kita akan berikan opacity-nya 50. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk image-nya ini kayaknya kita akan berikan margin left ya.
Oke, pada image kita bisa panggil ML auto. Jadi nanti akan ke tengah, bukan ke tengah, ke kanan ya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya di bawah P ini kita akan buat sebuah button. Oke, kita bisa kembali ke editor di bawah paragraf. Kita akan buat sebuah pembungkus div. Oke, di dalam div ini kita akan buat sebuah elemen anchor. Kita panggil A. Kita berikan pagar dulu. Di dalam A ini kita akan berikan sebuah icon. Pertama kita akan berikan value dulu. Yang pertama yaitu download CV. Nanti untuk ikonnya kita akan panggil dari remix icon. Kemudian kita duplikat saja. Button kedua kita akan berikan value-nya proyek. Lihat proyek. Lihat proyek. Oke, save. Kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kita akan berikan style dulu pada buttonnya. Di pembungkusnya kita akan berikan class name. Pertama kita akan berikan sebuah flex, kemudian item center. Kemudian kita akan berikan gap-nya menjadi 4. Save, kita cek dulu. Oke, kita berikan lagi style pada anchor-nya. Kita berikan class name. Kita akan berikan bg violet. Value-nya 700. Kemudian kita akan berikan padding 4, rounded 2xl. Kemudian ketika di hover, kita akan berikan bg violet 600 atau 500. Save, kita cek dulu. Oh, 600 saja. 600. Nah, save, kita cek lagi. Kita hover, oke. Kemudian pada button kedua kita kopikan saja class name-nya, paste ke button kedua. Save, kita cek. Oke, sudah berubah juga. Untuk button kedua kita akan berubah BG-nya menjadi zinc. Jadi ini violetnya ganti menjadi zinc. Dan ketika di hover kita ganti menjadi zinc juga. Save, kita cek lagi. Oke, sip. Tinggal kita berikan icon ya. Kita akan panggil dari remix icon. Oke, kita buka website dari remix iconnya. Untuk remix icon kita bisa ketikkan remixicon.com. Kemudian untuk cara mendaftarkan pada React-nya, kita bisa masuk di GitHub-nya ya. Di icon ini kita klik. Kemudian tunggu sampai masuk ke GitHub-nya. Kemudian scroll ke bawah. Di bagian installation, kita akan install terlebih dahulu ya. Kita kopikan. Kita buka terminal, Ctrl backtick atau Ctrl J, kemudian paste, enter. Kita kembali lagi. Kemudian kita harus mengimport CSS-nya, kita kopikan. Untuk CSS ini kita bisa import ke dalam file main.js ya, JSX. Kita kembali lagi. Oke, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tutup terminalnya. Ke bagian main JSX kita pastikan di sini saja. Paste, save. Kemudian oke, tinggal pakai ya. Oke, untuk icon yang pertama pada download CV kita akan pakai icon dari download line. Jadi kita bisa ketikkan download line ya. Atau download saja boleh. Download. Nah, ini. Download line. Nah, ini ya. Kita kopikan. Kita kembali ke bagian app. Kemudian ke sebelah download CV ini kita paste. Kelasnya kita rubah menjadi class name. Save, kita cek dulu ke websitenya. Oke, sudah ada. Kita akan rubah sedikit untuk ukurannya. Kita berikan RILG. Kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk lihat proyek ini kita akan tambahkan juga ya. Untuk lihat proyek ini kita akan berikan ikonnya namanya yaitu arrow down. Arrow down-nya yang arrow down line. Yang ini ya. Kita kopikan.
Kita kembali ke lihat proyek, paste, kelasnya ganti menjadi class name. Kita berikan RI LG. Save, kita cek ke websitenya. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan berikan sedikit paragraf lagi, padding top ya pada pembungkus hero-nya. Oke, di bagian hero ini kita berikan PT. PT value-nya 10 saja. Kemudian kita berikan item center ya, supaya sejajar secara horizontalnya. Oke, sudah ada ya paragraf dan juga item center. Selanjutnya kita inspect. Kita kecilkan di ukuran LG dulu. Oke. Di ukuran LG, bentar. Berarti di XL ini, ya di XL kita akan berikan gapnya 0. Jadi kita bisa panggil XL. XL itu di 1280 ke atas. XL itu gapnya 0. Tetapi di bawah 1280 kita akan berikan gapnya menjadi 6. Save, kita cek dulu. Kita kecilkan. Oke, amannya ada jarak. Kita kecilkan lagi. Oke, MD aman. Di bawah MD. Oke, di bawah MD kita akan buat menjadi satu kolom. Kita berikan grid call 1. Save. Oke, berarti yang ini kita buat menjadi MD. MD ke atas, grid calls-nya 2. Di bawah MD, grid calls-nya menjadi 1. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kita kecilkan lagi. Oke, aman lah ya. Oke. Sip. Nah, ini untuk image. Nah, untuk image-nya kita berikan di MD aja deh. MD ke atas, kita buat ML auto-nya di ukuran MD ke atas. Di 768 ke atas ya. Nah, jadi supaya ke kiri. Oke, nice. Untuk menu juga aman. Kemudian kita cek lagi di ukuran SM. Aman lah ya. Nah, ini mungkin kita kurangi untuk gapnya. Berarti untuk pembungkus dari button, gap 4 ini kita berikan di SM ke atas. Kemudian di bawah SM, kita akan berikan gapnya menjadi 2. Save, kita cek. Oke, sudah tidak terlalu lebar ya. Oke, nice. SM ke atas aman. Aman. Oke, nice. Oke, saya rasa untuk section hero sudah beres. Next, kita akan membuat section about atau tentang section. Oke, untuk membuat section tentang atau about section, kita bisa kembali ke editor. Di bagian app.jsx ini, kita akan buat sebuah pembungkus baru ya. Ini itu hero section, kemudian kita akan buat pembungkus baru dengan div kosong. Oke, kita buat komentar dulu untuk mencirikan bahwa ini adalah section tentang. Guna alt shift bawah. Oke, kita buat pembungkusnya div, atau kita buat kelas aja deh, kelas tentang. Kemudian kita akan berikan sedikit margin top. Kita berikan MT, untuk value-nya kita akan berikan 32. Dan kita akan berikan sedikit padding atas dan bawahnya 10. Nah, kemudian di dalam tentang ini kita akan buat dua pembungkus. Yang pertama kita akan buat sebuah deskripsi dan yang kedua kita akan buat sebuah tools. Oke, pertama kita akan buat div pertama terlebih dahulu. Oke, dalam div ini kita akan buat sebuah paragraf. Untuk paragrafnya saya akan percepat saja. Kemudian save. Kita cek dulu. Kita scroll ke bawah. Oke, sudah ada untuk deskripsinya. Selanjutnya di bawah paragraf ini kita akan buat sebuah image dan juga dua teks atau dua info. Oke, kita kembali ke editor. Di bawah paragraf kita akan buat sebuah pembungkus div. Kemudian kita akan buat sebuah image. Nah, untuk image-nya kita akan panggil dari data image lagi, data image titik hero image saja. Kemudian untuk alt-nya kita akan isikan image. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Oke, kita kecilkan dulu, kita berikan class name. Untuk width-nya kita akan berikan 12.
kemudian round.md, kemudian kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian di bawah image kita akan buat sebuah pembungkus. Oke, kita buat div. Kemudian di dalamnya kita akan buat sebuah div lagi. Yang di dalam div ini kita akan buat sebuah H1. Oke, untuk H1-nya kita akan isikan 45. Kemudian kita akan berikan span. Kemudian plus. Ini kita berikan spasi ya, jangan berikan spasi. Selanjutnya kita duplikat saja untuk pembungkus ini. Dan yang kedua, kita akan isikan 4. Oke, kemudian di bawah satu ini kita akan berikan sebuah P atau paragraf yang value-nya proyek selesai. Kemudian di bawah H1 yang kedua, kita akan berikan paragraf juga tahun pengalaman. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan berikan sedikit style pada pembungkus tentangnya. Oke, di bagian pembungkus ini ya, kita buat class name. Kemudian kita akan berikan width 2/3. Kemudian kita akan berikan MX auto supaya ke tengah. Kemudian padding-nya kita akan berikan 7. Dan kita akan berikan sedikit background zing. Dan value-nya kita berikan 800. Dan round.lg. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Selanjutnya pada paragraf kita akan berikan style juga. Pada paragraf ini kita akan berikan class name. Untuk ukurannya kita akan berikan text base. Kemudian slash loose. Dan kita akan berikan margin bottom 10. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian selanjutnya untuk image juga sama ya. Oh, image sama beda ya. Kita berikan di pembungkus saja deh. Di pembungkusnya kita akan berikan sebuah class name. Kita akan berikan sebuah flex. Kemudian item center. Dan justify between. Save, kita cek. Oke. Kemudian pada pembungkus infonya kita akan berikan style juga. Di div ini kita berikan class name, kemudian flex, item center, justify nggak usah deh. Item center kita akan berikan gap agar ada jarak. Gapnya 6. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian pada H1 dan juga span-nya kita akan berikan style. Pada satunya kita akan berikan class name. Untuk ukurannya kita akan berikan teks 4XL. Kemudian kita berikan MB1. Dan untuk span-nya kita akan berikan class name juga. Kita berikan teks violet 500. Kita kopikan saja ke yang kedua. Ini kita kopikan. Dan ini juga kita kopikan. Oke, save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian kita inspect. Kita kecilkan di ukuran LG ke bawah atau XL ke bawah. Oke, di ukuran LG kita akan besarkan sedikit untuk width-nya. Oke, jadi yang ini kita berikan XL. Kemudian di ukuran LG. Di ukuran LG atau 1024 ke atas, kita akan berikan W-nya itu 3/4. Save, kita cek dulu. Oke, kita kecilkan lagi. Oke, di bawah LG. Berarti MD ya, di MD 768 ke atas. Tapi kalau kita lihat sih, tinggal di W full-kan aja deh. Ya, kita buat W full saja. W full. Save, kita cek lagi. Ini MD. NXL, LG, MD. Oke. Sip. Nah, tinggal yang ininya ya. Kita akan berikan style pada pembungkusnya. Ini kita rubah aja deh untuk posisi image-nya. Jadi untuk image yang di sini kita ke ataskan ya. Oke, berarti kita akan berikan display ya berarti.
Di image yang ini kita berikan di bagian class name. Jadi di ukuran SM atau di ukuran ya SM ya, di ukuran SM ke atas kita berikan block dan di bawahnya kita berikan hidden. Jadi kita akan hilangkan di ukuran 640. Oke, kita hilangkan. Kayak di atas 640 ada, di bawah tidak ada. Dan image-nya yang di 640 ke bawah kita akan tampilkan di paling atas. Oke, kita bisa kembali ke editor. Di atas paragraf ini kita bisa panggil image lagi. Kemudian kita berikan data image titik hero image. Untuk lt-nya image. Kita berikan class name. Untuk w-nya kita berikan 12. Kemudian rounded MD. Kemudian kita berikan MB 10 agar ada jarak dengan paragrafnya. Dan di atas SM kita akan berikan hidden. Jadi ketika di atas SM itu tampilnya yang ini. Ketika di bawah SM tampilnya yang ini. Oke, save, kita cek. Oke, sudah ada. Kita kecilkan lagi. Oke, aman lah ya. Oke, saya rasa untuk tentang section sudah selesai di bagian deskripsi. Next, kita akan membuat yang bagian tools. Oke, kita bisa kembali ke editor. Kita akan buat sebuah pembungkus kedua ya. Di sini ya. Oke. Oke, di bawah sini kita akan buat div kembali. Oke, dan di dalamnya, oke, kita berikan dulu ini deh. Ciri-ciri bahwa ini adalah tools. Oke, kita akan berikan margin top dulu agar ada jarak dengan deskripsinya. Kita berikan 32. Kemudian di dalamnya kita akan buat terlebih dahulu sebuah judul. Kita pakai H1 dan value-nya kita akan isikan tools yang dipakai. Kemudian di bawah 1 kita akan buat sebuah paragraf. Untuk paragrafnya kita akan isikan berikut ini. Beberapa tools yang biasa saya pakai untuk pembuatan website ataupun desain. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kita akan berikan style terlebih dulu pada satunya. Kita berikan class name. Untuk ukurannya kita akan berikan text 4XL. Kemudian slash snow. Kemudian kita berikan font bold. Dan kita berikan margin bottom, value-nya kita berikan 4. Kemudian untuk paragraf, kita akan berikan class name. Untuk paragrafnya kita akan berikan width 2/5. Kemudian kita akan berikan text base. Kemudian slash loose. Kemudian kita akan kurangi opacity-nya 50%. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian di paragraf ini kita akan buat sebuah pembungkus untuk membungkus tools-tools yang kita pakai. Oke, kita kembali ke editor di bawah paragraf. Kita akan buat sebuah pembungkusnya dengan menggunakan elemen div. Kita berikan class name, namanya itu tools box. Kemudian dalam tools box ini kita buat elemen div lagi. Dan di elemen div ini kita akan tambahkan sebuah image pertama. Untuk src-nya kita akan kosongkan terlebih dahulu. Untuk lt-nya kita akan isikan tools image. Kemudian kita berikan class name. Kita berikan width-nya 14. Kemudian kita berikan bgzing 800 dan padding-nya 1. Oke, ketika pembungkusnya di hover, kita akan merubah style dari image-nya. Jadi kita membutuhkan sebuah class name dari tailwind, namanya itu group ya. Jadi kita bisa berikan class name pada pembungkusnya, kemudian kita berikan group. Nah, ketika di hover, di image ini kita bisa tambahkan grup hover. Jadi ketika grupnya di hover, kita akan merubah bgzing-nya menjadi 900. Bgzing 900. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian di bawah image kita akan tambahkan sebuah deskripsi. Kita bisa bungkus yang menggunakan div. Kemudian H4. Untuk H4-nya kita akan berikan nama tool sementara. Kemudian di bawah 4 kita akan buat sebuah paragraf. Design up sementara. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan berikan flexbox agar sejajar dengan image-nya.
Oke, kita akan berikan flexbox di grup ya. Kita berikan flex, kemudian item center. Kemudian kita berikan gap agar ada jarak. Untuk gapnya kita berikan gap 2, kemudian paddingnya kita berikan 3. Kemudian kita akan berikan border. Untuk bordernya kita akan berikan warnanya zinc 600. Kemudian kita berikan rounded MD. Dan ketika di hover, kita akan berubah BG zinc-nya menjadi 800. Save, kita cek dulu. Oke, nice, sudah berubah ketika di hover. Oke. Kemudian untuk tools box-nya kita akan berikan style juga ya. Kita berikan jarak terlebih dahulu pada tools box-nya. Kita berikan MT14. Kemudian kita berikan langsung saja ya grid. Untuk tools-nya di ukuran desktop kita akan buat menjadi 4 kolom. Jadi kita bisa berikan grid calls 4. Kemudian kita berikan gap sedikit 4. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Nice. Nah, untuk datanya kita tidak akan menduplikat seperti HTML biasa ya, seperti ya diduplikat banyak kan ke bawah gitu, tidak. Kita akan melooping ya. Kita akan melooping dari data yang sudah kita buat yang ini dengan memanggil variabelnya yaitu list tools. Oke, kita bisa panggil untuk list tools-nya itu di paling atas di file app kita. Kita panggil import, kemudian kurung kurawal from datanya. Nah, kemudian dalam kurung kurawal ini kita bisa ctrl spasi, kemudian pilih list tools. Nah, list tools ini kita looping ya dengan menggunakan metode JavaScript namanya itu map. Kita scroll ke bawah. Kemudian di atas flex atau di bawah tools box ini kita bisa panggil kurung kurawal ya. Kemudian kita panggil list tools-nya. Kemudian kita looping titik map. Kita looping datanya. Kemudian kurung kurawal, datanya kita simpan di dalam sebuah parameter, namanya itu tool. Kemudian kita berikan arrow function. Untuk kurung kurawalnya kita ganti menjadi kurung biasa. Nah, kemudian untuk datanya ini kita pindahkan. Ya, kita cut, kita masukkan ke dalam sini. Save. Oke, kita cek dulu. Nah, sudah terlooping dengan baik ya. Kemudian untuk looping ini, kita memerlukan sebuah key ya. Nah, untuk key-nya, karena kita mendaftarkan sebuah ID pada datanya, ya kalau kita sorot ya toolnya. Nah, ada ID ya. Nah, ID ini kita akan pakai sebagai key. Nah, untuk key-nya kita bisa berikan di pembungkus biasanya. Kita bisa berikan key, kemudian tool, titik ID. Nah, seperti ini. Nah, gimana kalau nggak ada ID? Nah, kalau nggak ada ID, kita bisa berikan koma di sini. Koma index. Nah, index ini kita bisa panggil di key ini. Nah, karena ada ID, kita tidak membutuhkan index. Oke, kita berikan ke yang lain, ke image. Kita berikan, kemudian tool, titik gambar. Kemudian untuk nama toolsnya juga kita berikan kurung kurawal. Kemudian tool, titik nama. Kemudian di sign up, kita ganti juga. Kita berikan kurung kurawal, tool, titik, keterangan. Kemudian save, kita cek ya. Oke, sudah berubah. Oke, aman ya. Desain sudah cukup baik. Untuk style-stylenya juga. Kemudian untuk H4 dan P-nya kita akan berikan style ya. Di H4 kita berikan class name. Kemudian kita berikan font bold untuk weight-nya. Kemudian pada P kita berikan class name. Kita kurangi opacity-nya menjadi 50%. Save, kita cek dulu. Oke, sudah cukup baik untuk desainnya. Kemudian ini adalah di ukuran desktop ya. Jadi 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Kita inspect. Kita kecilkan di ukuran SL ke bawah atau 1280 ke bawah. Oke, aman lah ya. Kemudian di bawah LG. Nah, di bawah LG kita akan berubah menjadi 3 kolom. Berarti untuk grid calls 4 ini kita akan tambahkan di LG ke atas dan di bawah LG atau MD ke atas kita buat grid calls-nya menjadi 3 dan di SM ke atas kita buat grid calls-nya menjadi 2 dan di bawah SM kita buat grid calls-nya menjadi 1. Save, kita cek dulu. Oke, ini LG ke atas, MD ke atas maksudnya. Kemudian di bawah MD menjadi 2
di bawah SM menjadi 1. Oke, nice. Nice ya. Kemudian ini kalau kita kecilkan, nah paragraf ini harus kita rubah ya untuk width-nya. Jadi kita bisa kembali ke kode editor di bawah, bukan di bawah, di paragraf ya. W ini kita akan rubah di ukuran SL. Di ukuran SL, W-nya itu 2/5. Di ukuran LG, kita akan rubah W-nya menjadi 2/4. Kemudian di ukuran MD, kita akan rubah W-nya menjadi 2/3. Kemudian SM, kita akan rubah W-nya menjadi 3/4. Dan di bawah SM, kita buat W-nya menjadi full. Save, kita cek. Oke, sudah berubah, sudah nice. Aman lah ya, kita besarkan. Aman. Oke, nice. Oke, ini ada error, kita refresh saja. Nanti hilang errornya. Oke. Oke, nice. Saya rasa untuk tools sudah kita buat. Next, kita akan membuat section project. Oke, selanjutnya kita akan membuat section project. Untuk section project kurang lebih sama ya, seperti section tentang yang tools. Oke, kita bisa kembali ke kode editor di bawah pemungkus dari tools yang tentang ya. Kita buat komentar lagi. Kita berikan project, kurung kurawal lagi, duplikat ya. Kemudian kita akan berikan dulu class name project. Kemudian kita akan berikan mt32. Kita berikan jarak dulu dengan section tentang. Kemudian py10. Oke, kemudian di dalam proyek ini kita akan buat sebuah judul dulu dan juga deskripsi. Kita buat dengan menggunakan H1. Kemudian kita berikan proyek. Dan di bawah 1 kita akan berikan paragraf dengan namanya yaitu berikut ini. Beberapa proyek yang telah saya buat ceritanya. Kemudian kita cek dulu. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan berikan style pada H1-nya. Kita berikan class name. Pertama kita buat text center agar ke tengah. Kemudian kita berikan text 4XL untuk ukurannya dan juga font bold. Kemudian kita berikan MB2 agar ada jarak dengan paragraf. Untuk P-nya kita berikan class name. Untuk ukurannya kita berikan text base. Kemudian slash loose. Kemudian kita berikan text center agar ke tengah. Dan opacity-nya kita kurangi menjadi 50%. Save, kita cek lagi. Oke, sudah nice. Kemudian selanjutnya di bawah paragraf ini kita akan buat sebuah proyek box. Kurang lebih sama seperti tools ya, kita akan looping data. Oke, kita kembali ke kode editor. Di bawah paragraf kita akan buat sebuah kelas namanya itu proyek box. Kemudian dalam proyek box ini kita akan langsung aja looping datanya ya. Oke, untuk data proyeknya kita akan looping namanya itu list proyek ya. Kemudian di FJSX kita panggil di paling atas. Di sebelah list tools kita berikan koma. Kemudian kita panggil list proyek. Ya, list proyek ini kita akan looping menggunakan map ya. Sama seperti tools. Kemudian di dalam proyek box kita berikan kurung kurawal panggil list proyek. Kemudian titik map, kita looping datanya dan simpan ke dalam sebuah parameter namanya itu proyek. Kemudian kita panggil row function. Kemudian kita berikan kurung biasa. Untuk datanya kita akan testing dengan menggunakan sebuah H1. Kita berikan div dulu, kemudian di dalam divnya kita berikan H1 proyek. Apakah terlooping dengan baik? Oke, sudah terlooping ya semua datanya. Kemudian kita membutuhkan sebuah key. Untuk key-nya kita bisa berikan di sebelah sini ya. Di pemungkusnya kita berikan key. Kemudian proyek titik ID. Oke, save. Kemudian untuk data pertama kita tidak akan memberikan H1. Oke, pertama kita akan menambahkan sebuah image. Kita panggil image. Untuk src-nya kita akan berikan kurung kurawal proyek titik gambar. Untuk lt-nya proyek image. Kemudian kita berikan class name. Untuk ukurannya kita akan berikan w full.
Tapi nggak usah kadang, nanti akan menyesuaikan ya, karena kita akan berikan grid. Oke, kita cek dulu. Apakah sudah? Oke, sudah ada. Oke, kita berikan display grid ya untuk di proyek box-nya. Di dalam proyek box ini kita berikan MT14 dulu agar ada jarak dengan paragraf. MT14. Kemudian kita berikan grid. Grid calls, kita berikan 3 kolom. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian kita akan berikan gap agar ada jarak. Untuk gapnya kita akan berikan gap 4. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian di bawah image kita akan berikan sebuah deskripsinya. Kita akan berikan sebuah elemen div atau pembungkus. Pertama kita akan berikan sebuah H1. Kemudian kita berikan kurung kurawal. Kita langsung panggil saja proyek titik nama. Kemudian di bawah H1 kita akan buat sebuah paragraf. Langsung kita panggil kurung kurawal proyek titik desk. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian di bawah paragraf kita akan menampilkan tools-tools yang dipakai untuk membuat proyeknya. Jadi kita membutuhkan pembungkus lagi ya. Di bawah P ini kita panggil div. Kemudian kita akan melooping lagi. Kalau teman-teman perhatikan di data ini, di list proyek, toolsnya itu membungkus sebuah array. Nah, kita akan looping lagi. Nah, caranya kita bisa panggil lagi kurung kurawal, kemudian kita panggil proyek titik tools. Karena sebuah array, kita berikan titik lagi, kemudian map. Kita looping data toolsnya, kemudian kita simpan dengan nama parameter, namanya itu betul aja. Kemudian karena tidak ada ID, kita berikan index. Oke, kemudian kita akan berikan sama dengan, kemudian row function ya. Kemudian kurung biasa, enter. Oke, untuk di dalamnya kita akan berikan sebuah P atau paragraf. Kemudian kita panggil toolnya. Oke, kita panggil tool. Oke, ini kita bungkus ya. Untuk tool sama indeksnya kita bungkus dengan menekan kurung. Save. Kemudian untuk indeksnya kita akan berikan di paragraf. Kita berikan key, kemudian index. Save. Kita cek. Oke, sudah ada ya untuk tools-toolsnya. Kemudian di bawah tools-toolsnya kita akan berikan sebuah button ya, atau anchor. Di bawah ini ya. Di bawah sini kita berikan elemen anchor. Kita akan bungkus dengan menekan div. Kemudian kita buat anchor atau tag A. Kita berikan pagar dulu. Untuk value-nya kita akan isikan lihat website. Save, kita cek. Oke, sudah ada. Oke, pertama kita akan berikan style pada H1-nya. Pada H1-nya kita akan berikan sebuah class name. Namanya itu, bukan namanya, kita berikan ukuran teks 2XL. Kemudian kita berikan font bold. Dan kita berikan MY4 atau margin atas dan bawah 4. Kemudian untuk P kita akan berikan class name juga. Kita berikan style text base. Kemudian kita berikan slash loose dan MB4. Kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk tools-toolsnya kita akan berikan style juga ya. Pertama di pembungkusnya kita akan berikan sebuah class name. Kita berikan flexbox ya, kemudian flex wrap dan gapnya 2. Save, kita cek. Oke, sudah. Kemudian untuk P-nya kita berikan class name. Untuk P-nya kita berikan pertama yaitu PY-nya 1. Kemudian PX-nya 3. Kemudian kita berikan border, dan untuk warna bordernya kita berikan zing 500. Kemudian kita berikan rounded MD dan font semi bold. Save, kita cek. Oke, nice. Oke, kita tambahkan sedikit background. Untuk backgroundnya kita akan berikan di sini ya background zing value-nya 600. Save, kita cek. Oke, nice.
Kemudian untuk anchor atau websitenya atau lihat websitenya kita akan berikan style juga. Pada pembungkusnya kita berikan class name, kita akan buat menjadi ke tengah ya. Pertama kita akan buat MT dulu, margin top agar ada jarak dengan tools-toolsnya. Kita berikan MT 8. Kemudian kita berikan text center agar ke tengah. Kemudian pada anchornya kita buat class name. Kita isikan BG Violet. BG Violetnya kita berikan 700. Kemudian P3. Kemudian kita berikan rounded LG. Kemudian kita berikan block. Kemudian kita berikan border. Untuk warna bordernya kita akan berikan zinc 600. Kemudian ketika di hover kita akan rubah BG violetnya menjadi 600. Save, kita cek. Oke, nice, sip. Oke. Kemudian pada pembungkus proyeknya kita akan berikan style ya. Berarti di sini. Tadi segitu ya. Oh ya, di sini. Di proyek ID ini, di key-nya, kita akan berikan sebuah class name. Untuk paddingnya kita akan berikan 4. Kemudian kita berikan BG zinc 800. Kemudian kita berikan rounded MD. Save, kita cek. Oke, sudah lebih baik. Nah, ini di ukuran desktop ya, 3 kolom. Kita akan inspect. Kita akan kecilkan di ukuran LG. Oke, di ukuran LG itu masih aman ya, 3 kolom. Kemudian di ukuran LG ke bawah. Oke, di ukuran MD ke atas kita akan buat menjadi 2 kolom. Jadi di bagian ini ya, di bagian proyek. Grid calls 3 itu hanya di ukuran LG ke atas. Kemudian di atas MD kita akan buat grid callsnya menjadi 2. Dan di bawah MD atau di SM kita akan buat menjadi, tapi bentar, kita cek dulu. LG MD. Ini MD. Oke. Berarti ini jangan MD deh. SM. Kita cek. Oh, SM masih aman ya. Oke, berarti SM grid calls 2, di bawah SM grid calls 3. Grid calls 3, grid calls 1. Save, kita cek. Kita kecilkan. Oke, sip. Kita perbesar lagi, aman. Untuk SM ke atas aman. Aman. Oke, nice. Ini ada error, kita refresh saja, nanti hilang errornya. Kemudian ini kita close. Kita cek menggunakan mobile simulator. Apakah berjalan dengan baik? Kita cek dulu di ukuran MacBook. Kita scroll ke bawah. Oke, nice. Nah, ini sedikit agak lambat ya image-nya. Kita berikan loading lazy pada image-nya. Kita berikan loading lazy. Kita berikan di semua image ya. Oke, kita berikan di semua image. Kita berikan loading lazy. Kemudian di image yang kedua kita berikan juga loading lazy. Kemudian ini juga sama ya, kita berikan loading juga, loading lazy. Yang ini juga sama, loading lazy. Oke, tidak ada lagi ya. Oke, kita cek lagi. Oke, aman. Kemudian di ukuran tablet, di ukuran iPad aman juga. Alright. Dan di ukuran HP, misalkan iPhone 12 Pro Max. Oke, aman ya. Nice. Oke, saya rasa untuk section proyek sudah beres. Next, kita akan membuat section apa nih? Section kontak. Oke, untuk membuat kontak, kita akan kembali ke kode editor. Kita akan membuat sebuah komentar terlebih dahulu seperti biasa ya, untuk menandakan bahwa ini adalah section kontak.
Oke, kita buat komentar, kemudian kita duplikat. Oke, seperti biasa, seperti proyek ya, kita akan buat judul dan deskripsinya. Kita akan buat pembungkusnya terlebih dahulu dengan nama kelas kontak. Kemudian kita berikan jarak dulu ya, MT 32. Kemudian kita berikan padding 10. Kemudian kita akan buat H1 terlebih dahulu. Untuk namanya kita berikan kontak. Dan di bawah satu kita buat paragraf. Untuk value-nya kita berikan mari terhubung dengan saya. Untuk H1-nya kita akan berikan class name, kemudian text 4XL, kemudian MB, margin bottom, kita berikan 2, kemudian font bold, dan text center. Untuk paragrafnya kita akan berikan juga class name, text base, slash loose, kemudian kita berikan text center, MB 10, dan opacity-nya kita berikan 50. Save, kita cek. Kita scroll ke bawah. Oke, sudah ada. Kemudian di bawah paragraf kita akan buat sebuah form. Oke, kita kembali ke code editor. Di bawah paragraf ini kita akan buat sebuah elemen form. Kita ketikkan form. Untuk action-nya kita akan kosongkan terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya kita buat div. Dan di dalamnya kita akan buat sebuah pembungkus untuk membungkus label dan inputan. Kita buat div. Kemudian kita isikan label. Untuk HTML4-nya kita akan hapus. Kemudian untuk value-nya kita akan isikan nama lengkap. Dan di bawah label kita buat inputan. Kita ketikkan input. Tipenya teks, kemudian kita berikan name. Untuk name-nya kita berikan nama. Dan placeholder kita akan berikan masukan nama. Dan tentunya ini harus diisi ya, atau wajib diisi. Jadi kita berikan require. Oke, save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Untuk stylenya nanti ya. Kemudian kita duplikat 1, 2, 3. Yang kedua kita berikan untuk email. Kemudian untuk tipenya yaitu email. Kemudian name-nya email. Placeholder-nya masukkan email. Ini kita berikan titik-titik. Titik-titik. Kemudian untuk yang ketiga, kita berikan untuk pesan ya. Pesan. Kemudian untuk pesan ini kita berikan HTML4. Pesan. Kemudian untuk tipenya atau inputannya ini kita hapus. Kita ganti menjadi text area. Pilih yang calls dan rows. Name-nya pesan. Kemudian tab. Pesan. Calls dan rows-nya sementara 10 dan 30. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah ada ya. Kemudian placeholder tentunya. Placeholder kita berikan pesan. Titik-titik. Dan yang keempat kita berikan untuk button. Jadi ini kita hapus saja label dan inputannya. Kita berikan button. Untuk tipenya yaitu submit. Kemudian untuk value-nya yaitu kirim pesan. Save, kita cek dulu. Oke, semuanya sudah ada. Oke, kita berikan style dulu pada formnya, pada pembungkusnya. Ke bagian elemen form di sebelah action, kita akan berikan sebuah class name, kemudian bg zing. Kita berikan value-nya yaitu 800. Kemudian kita berikan padding 10. Kemudian kita berikan webfit. Kemudian kita berikan mx auto. Dan rounded md. Kemudian kita berikan autocomplete juga ya, agar tidak ada history. Kita berikan off. Save, kita cek. Oke, nice. Selanjutnya pada inputan kita akan berikan juga ya pada label dan inputan. Oke, pertama pada pembungkusnya dulu kita berikan di sini dulu deh. Kita berikan class name. Untuk pembungkus dari pembungkus label dan input,
kita akan berikan sebuah flex, kemudian flex call, kita buat satu kolom, kemudian gap, kita berikan gapnya 6. Save, kita cek. Oke, sudah. Kemudian pada pembungkus inputannya, kita berikan juga class name flex, kemudian flex call, agar satu kolom, kemudian gapnya kita berikan 2. Kita cek lagi. Oke, sudah. Kemudian pada label, kita berikan juga class name. Untuk label, kita berikan font semi bold. Kemudian kita kopikan ke semuanya, ke label email dan juga pesan. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian pada pembungkusnya juga sama ya. Kita kopikan ke semua pembungkus dari email dan juga pesan. Oke, kemudian untuk inputannya juga sama, kita berikan style. Kita akan berikan di sini aja deh, di sebelah placeholder. Kita berikan class name. Kita berikan border, kemudian border zing. Untuk border zingnya atau warnanya kita akan berikan 500. Kemudian P2 atau padding 2 dan rounded MD. Save, kemudian kita kopikan ke label, bukan label, inputan kedua. Kita paste, dan yang ketiga kita paste. Save, kita cek lagi. Oke, sudah ada, sudah lumayan cukup bagus untuk desainnya. Kemudian untuk text area ini kita akan sedikit sesuaikannya untuk calls dan rows-nya. Untuk calls-nya kita akan berikan 45. Kemudian untuk rows-nya kita akan berikan 7. Oke, save, kita cek. Nah, ini ya. Sudah cukup lebar dan juga enak dilihat ya untuk formnya. Tak lupa kita berikan juga require untuk text areanya. Require. Kemudian untuk button kita akan berikan style juga. Pertama kita akan berikan pada pembungkusnya class name text center agar ke tengah teksnya. Kemudian untuk buttonnya kita berikan class name juga. Untuk button kita akan berikan BG violet 700. Kita kopikan aja deh untuk buttonnya sama seperti yang ini. Yang dari proyek ya, kita kopikan. Kemudian paste di dalam button. Save, kita cek. Nah, oke, tinggal kita sesuaikan untuk width-nya. Kita hapus untuk bloknya, kita ganti menjadi W full. Kemudian kita berikan kursor pointer. Save, kita cek. Oke, sip, nice. Kemudian selanjutnya hal terakhir kita akan menambahkan sebuah form submit untuk mengirim pesan kita ke Gmail. Oke, kita langsung aja ke websitenya yaitu form submit. Kemudian pilih yang formsubmit.co. Kemudian scroll ke bawah. Yang perlu kita lakukan adalah hanya mengkopikan action dan juga method. Kita kopikan, kita masukkan ke dalam form action ini ya. Kita hapus actionnya. Kita pastikan action dan methodnya. Kemudian untuk your email ini adalah Gmail yang akan menerima pesan. Nah, di sini saya akan pakai Gmail yang saya, pbdiki1@gmail.com. Pastikan jangan pakai Gmail yang saya ya, karena nanti pesannya masuk ke saya. Oke, kemudian tinggal kita pakai ya, sangat mudah caranya. Oke, kita kembali ke websitenya. Kita akan masukkan namanya misalkan Diki, kemudian emailnya diki@gmail.com. Pesannya testing. Kita kirim pesan, klik. Oke, sip ya. Ini kita checklist. Oke, thanks ya. The form was submitted successfully. Nah, cara ceknya tinggal kita ke Gmail ya, ke Gmail yang sudah didaftarkan tadi. Oke, di sini saya sudah masuk ke Gmailnya. Kita akan cek ke bagian info terbaru apakah ada. Oke, ada ya form submit. Kita klik apakah dari Diki. Oke ya. Nama Diki, kemudian emailnya Diki lagi @gmail.com dan juga pesannya
Nah, nama, email, kemudian pesan ini didapat dari name ya, name dari inputan. Nah, ini nama, email, dan juga pesan. Nah, ini ya. Kalau teman-teman ganti menjadi nama lengkap, berarti nanti di Gmail-nya akan menjadi nama lengkap ataupun yang lainnya ya. Oke, kita coba lagi. Kita kirim ya ke kontak. Apakah masuk? Kita akan isikan namanya misalkan Budi, kemudian emailnya budi@gmail.com. Pesannya testing lagi. Oke, kita kirim pesan. Oke, kita ini klik. Oke, kemudian thanks ya sudah berhasil kekirim. Kita cek lagi di Gmail. Kita kembali. Oke, ada form submit lagi. Oke, dari Budi ya, Budi, email Budi lagi, budi@gmail.com maksudnya. Pesannya testing lagi. Oke, sip, untuk mengirim pesan menggunakan form submit sudah berhasil. Tinggal terakhir kita akan membuat sebuah section footer. Oke, untuk membuat section footer kita akan menambahkan di dalam folder komponen. Oke, kita kembali ke editor di bagian folder komponen. Kita buat new file, kemudian ketikkan footer, kemudian klik JSX, kemudian kita ketikkan RAFCE, importnya kita hapus. Kemudian untuk footer ini kita akan ganti menjadi H1, kemudian portfolio. Kemudian di bawah satu ini kita akan berikan sebuah pembungkus yang membungkus semua menu-menunya ya. Oke, kita buat dengan menggunakan anchor, kemudian kita berikan pagar, kemudian menunya adalah beranda. Kita duplikat 1, 2, yang kedua itu kita berikan tentang, dan yang ketiga adalah proyek. Kemudian di bawah pembungkus dari menu, kita buat pembungkus lagi, div. Di dalamnya kita akan buat anchor lagi. Kita berikan pagar dulu. Untuk anchor pertama kita akan berikan sebuah icon. Kita ketikkan aja langsung i. Kemudian kita berikan class name. Untuk iconnya kita akan panggil dari remix icon. Kita ketikkan aja langsung ri strip github. Kemudian strip fill. Ukurannya kita berikan ri 2x. Save, kemudian kita duplikat anchornya 1, 2, 3. Yang kedua kita akan isikan Instagram, kemudian yang ketiga kita berikan Reddit, dan yang keempat kita isikan YouTube. Save, kita cek dulu, kita scroll ke bawah. Oh ya, belum kita daftarkan ya. Untuk fotonya kita daftarkan di main.jsx di bawah app. Kita berikan simbol kurang, kemudian ketikkan footer, nama filenya. Oke, nggak ada ya. Simbol kurang ya. Oh ya, footer. Nah, oke, nice. Kita cek lagi. Kita scroll ke bawah. Oke, sudah ada ya. Kemudian pada pembungkusnya kita akan berikan style terlebih dahulu. Kita akan berikan jarak ya dengan section kontak. Di pembungkus paling awal kita berikan class name, kemudian kita berikan mt32. Kemudian kita akan berikan py. Untuk py-nya kita berikan 4. Kemudian kita berikan flex justify between. Kemudian items center. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian pada H1-nya kita berikan style. Kita berikan class name. Untuk H1-nya kita berikan text 2XL. Kemudian font bold. Kemudian pada pembungkus untuk menunya kita berikan class name, kemudian flex. Kemudian kita berikan gapnya 7. Kemudian pada pembungkus yang social media kita berikan class name, kita berikan flex juga, kita berikan item center. Kemudian kita berikan gap 3. Save, kita cek dulu. Oke, sudah bagus. Kemudian kita inspect, kita kecilkan di ukuran LG ke bawah. Oke, aman. Di ukuran MD. Di ukuran MD ke bawah. Di ukuran MD ke bawah kita akan buat menjadi flex call ya. Ya. Oke, jadi untuk flex row kita akan buat di MD ke atas. Jadi MD kita buat flex row.
Dan di bawah MD kita buat menjadi flex call. Sip. Ya, sip lagi, save. Kita cek. Oke, tinggal kita berikan gap ya. Untuk gapnya kita akan berikan 6. Save, kita cek dulu. Oke, kemudian di atas MD, gapnya kita akan hilangkan. Save, kita cek lagi. Oke, aman lah ya. Nice. Kita kecilkan lagi, oke. Kita kecilkan di ukuran mobile. Loh, oh iya, kontaknya belum kita buat ya untuk di ukuran mobile. Oke, kita close dulu, kita kembali ya ke file app, kemudian ke bagian kontak. Kita cek dulu, kita inspect, kita scroll ke bagian section kontak. Di ukuran LG aman, MD aman, di ukuran SM. Oke, berarti untuk ukuran SM ini kita akan berikan wave width ya. Berarti wave width ini kita berikan di SM ke atas, kemudian di bawahnya kita buat menjadi wave full. Oke, save, kita cek. Oke, kita kecilkan lagi. Oke, nice. Kemudian untuk P-nya kita akan buat juga di SM ke atas, dan di bawahnya kita akan buat menjadi P0. Save, kita cek. Oke. Oke, nice. Oke, saya rasa untuk kontak sudah beres. Tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Oke. Oke, aman lah ya. Oke, coba kita cek dengan menekan mobile simulator. Kita cek dulu di ukuran desktop dengan menekan MacBook. Oke, aman. Oke, kemudian di iPad ini juga aman. Di ukuran handphone, misalkan iPhone 12 Pro Max. Oke, ini juga aman ya. Oke, sip. Nice. Oke, saya rasa sudah beres ya, tidak yang perlu diperbaiki lagi. Oke, next kita akan membuat sebuah function, yaitu fungsi preloader. Jadi sebelum masuk websitenya, kita akan membuat sebuah fungsi preloader atau fungsi loading ya. Oke, untuk membuat preloader atau fungsi loading, kita akan kembali ke editor. Pertama ke bagian folder components, kita akan membuat new file, kemudian kita berikan preloader, kemudian .jsx, kemudian kita berikan rifcs seperti biasa. Untuk importnya kita akan hapus. Kemudian untuk pemukusnya, kita akan buat menjadi full ya, width-nya full, height-nya juga full. Oke, kita buat class name, kemudian kita berikan w screen, kemudian h screen, kemudian kita berikan posisinya fix, kemudian kita berikan item center, kemudian justify center, kemudian kita berikan bg black, kemudian kita berikan z50. Save, kita cek dulu. Oke, kita refresh. Oh ya, lupa, belum kita daftarkan. Untuk preloadernya kita daftarkan di main.jsx. Kita panggil di luar kontainer. Kita berikan simbol kurang, kemudian ketikkan preloader, kemudian slash, save, kita cek lagi. Oke, sudah ada untuk preloadernya. Kemudian untuk preloader ini kita akan ganti menjadi sebuah animasi ya, animasi spinner. Oke, kita akan berikan dari website namanya itu flowbyte.com. Kemudian kita ke bagian get started. Di bagian sidebar ini kita scroll ke bawah, pilih yang spinner. Mana spinner? Kemudian kita akan pilih yang ke bawah yang violet. Kita expand code, kemudian pilih yang paling bawah. Ini kita kopikan. Kemudian kita paste di dalam preloader. Preloader ini kita hapus. Kemudian enter, kita paste, save. Oke, kita cek. Oke, sudah ada. Kemudian ini, oh ya, kita lupa memberikan flex. Save, kita cek lagi.
Oke, sudah ke tengah. Kemudian untuk ukurannya kita akan besarkan sedikit. Di bagian ini ya, SVG ya, kita berikan W-nya 10. Kemudian H-nya 10. Save, kita cek lagi. Oke, sudah mulai membesar. Kemudian selanjutnya tinggal kita berikan function. Oke, untuk memberikan functionnya kita bisa ke bagian paling atas. Kita membutuhkan sebuah use state dan juga use effect. Kita import dulu use state, kemudian koma use effect. Kemudian di dalam preloader ini kita akan buat variabel const. Kemudian kita buat kurung kurawal, kita berikan state namanya loading. Kemudian set loading sama dengan use state. Untuk value pertama kita akan berikan true. Kemudian kita akan berubah true ini menjadi false ketika 3 detik ya. Kita akan berikan dengan menggunakan use effect. Kemudian kita berikan row function. Kemudian kita berikan set timeout. Kemudian kurung. Kemudian kurung lagi, kita jalankan lagi row function. Untuk mereturn set loading. Merubah set loading ini menjadi false dalam 3 detik. Kemudian di sebelah sini kita berikan koma. Kemudian kurung siku. Save. Untuk loading ini kita akan berikan di bawah return ya. Jadi kita ketikkan loading, kemudian nn atau boolean ya, boolean n. Kemudian kurung biasa. Kemudian div ini kita di-cut ya, kita cut, kita pindahkan. Masukkan ke dalam sini. Kemudian save. Oke, kita cek. Tunggu 3 detik, kita refresh dulu. Oke, 3 detik. Oke, sip. Sekali lagi. Tunggu 3 detik. Oke, aman ya. Oke, untuk preloader sudah kita buat. Next, tinggal membuat sebuah animasi transisi dengan menggunakan animate style dan juga animate on scroll. Oke, pertama kita akan memberikan animasi dengan menggunakan animate style. Untuk menggunakan animate style, kita harus menginstal terlebih dahulu animate style-nya. Oke, kita bisa buka websitenya yaitu animate style. Animate.style. Kemudian kita scroll ke bawah di bagian installing. Kita akan install terlebih dahulu. Ini kita blok, kita kopikan. Kemudian kita buka terminal. Ini warning ya. Oh ya, di bagian index mungkin kita akan rubah, bukan menjadi public kayak gini. Kita akan hapus publiknya. Save. Oke, aman ya. Ke terminal lagi. Kita akan pastekan. Kemudian enter. Kita kembali ke websitenya. Kita akan kopikan stylenya di main JSX. Kita tutup. Kita ke main. Kemudian kita pastekan di bawah sini saja. Save. Tinggal kita gunakan. Untuk menggunakannya kita membutuhkan kelas namanya animate _ animated. Kemudian animasinya. Untuk animasinya kita akan menggunakan yang fade in up. Ini ya, fade in up. Kita kopikan. Kemudian kita kembali ke app. Kita akan ke bagian hero. Pertama pada pembungkus yang pertama, kita akan berikan class name. Pertama, ketikkan animate _ animated. Kemudian pastekan. Save. Kemudian karena kita menggunakan preloader selama 3 detik, kita membutuhkan kelas delay. Caranya kita bisa ketikkan animate, kemudian _ delay, strip 3s atau 3 detik. Save, kita cek, kemudian kita refresh. Tunggu 3 detik. Oke, sip. Kemudian yang image juga sama ya, kita akan kopikan saja untuk kelasnya ke image. Kemudian delaynya kita ganti menjadi 4 second. Save, kita cek lagi, kita refresh, tunggu sampai 3 detik. Oke, nice. Sekali lagi, tunggu preloadernya selama 3 detik. Oke, nice ya. Saya rasa untuk animate style sudah beres. Next, tinggal membuat animate on scroll. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah animasi transisi ketika scroll dengan menggunakan animate on scroll. Tapi sebelum itu kita akan memperbaiki navbarnya ya.
Jadi kita inspect, dan juga di inspect ini ada error ya. Oke, kita kecilkan di ukuran mobile, kita scroll ke bawah. Nah, dia akan nembus ya untuk button dan image-nya. Jadi kita harus memperbaikinya. Oke, kita kembali ke edit editor, kemudian ke bagian navbar, kita akan berikan di menu ini, di all, kita akan berikan Z50, save, kita cek. Nah, sudah paling atas ya untuk startnya. Kemudian untuk errornya, ini itu kelas ya, jadi kelasnya bukan kelas name, kita akan rubah di preloader. Oke, di preloader ini ada kelas, tapi bukan kelas name. Nah, ini ya. Kemudian ada satu lagi di bawah, kita berikan menjadi kelas name. Oke, kita cek lagi, kita refresh. Oke, sudah menghilang untuk errornya. Kemudian ini juga sudah ya. Kita scroll ke bawah. Oke, aman. Oke. Tinggal kita buat animasi scroll dengan menggunakan animate on scroll. Oke, untuk menggunakan animate on scroll, kita harus menginstal terlebih dahulu animate on scrollnya. Oke, kita bisa ke websitenya langsung ya. Kita ketikkan AOS, kemudian pilih yang paling atas ini ya. Kemudian kita akan install, kita ke GitHub-nya dulu. Kemudian, kita harus refresh dulu ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Di bagian installation, kita akan install terlebih dulu di bagian ini ya. Kita kopikan. Kemudian kita kembali ke editor, kita buka terminal, kita pastekan, enter. Kita kembali lagi. Kemudian stylenya kita akan kopikan di main JSX. Kemudian ini kita tutup ke main, pastekan di bawah animate CSS, save, tinggal kita gunakan. Untuk menggunakannya cukup mudah ya. Jadi kita harus memberikan data OS seperti ini. Oke, untuk stylenya kita akan memberikan yang fade up saja. Kemudian kita kopikan, kita kembali ke editor, ke app.jsx. Pertama kita akan berikan di bagian about section. Kita akan berikan di pembungkus yang pertama, yaitu deskripsi. Oke, kita berikan di sini ya. Kita pastekan, save. Oke, kita cek. Kita refresh dulu. Nah, tadi ada apa nih? Navbarnya. Oke, berarti navbarnya itu bukan Z50 ya. Kita akan berikan Z40 saja. Z40, save. Oke, kita cek dulu, kita refresh lagi. Oke, nice. Kemudian kita inspect dulu untuk cek ya navbarnya. Oke, aman. Oke, aman ya. Dan muncul ya. Oke, sip. Oke, kita akan berikan duration ya, agar munculnya tidak terlalu cepat. Kita berikan data OS duration di app.jsx ini. Oke, kita berikan data OS duration sama dengan kutip 1000 alias 1 detik. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Oke, nice. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di bagian tools ini kita akan berikan juga. Oke, kita kembali ke editor di bagian pembungkus yang kedua, yang tools. Kita akan berikan pertama yang H1. Kita akan kopikannya deh. Kita kopikan yang ini. Nah ini, data AOS. Oh iya, enggak kan. Data AOS. Nah ini. Kita kopikan. Kemudian kita paste di H1. Kemudian kita berikan juga di paragraf. Untuk paragraf ini kita akan berikan data AOS delay. Untuk delaynya kita akan berikan 300. Save, kita cek dulu. Kemudian kita refresh. Oke, tunggu. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke. Kemudian untuk tools-toolsnya juga kita akan berikan. Kita akan paste aja langsung di bagian pembungkusnya yang ini ya. Kita berikan. Kemudian kita berikan data AOS delay. Sama dengan kita berikan kurung kurawal. Kita berikan tool titik DAD.
Save, kita cek lagi, kita refresh, tunggu preloadernya selesai, scroll ke bawah. Oke, sip. Untuk tools sudah kita berikan, tinggal yang proyek. Kita kembali ke editor, ke bagian section proyek. Kita akan ke bagian H1 dulu, kemudian kita paste ya. Dan yang P juga sama, kita akan paste, kemudian kita berikan data AOS delay sama dengan kutip 300. Kemudian ini kita kopikan ya, kita kopikan ke pembungkus yang proyeknya yang ini. Kita berikan, kita paste, kita ganti kutipnya menjadi kurung kurawal. Kemudian kita berikan proyek titik .dad. Save, kita cek. Kita refresh. Tunggu sampai preloadernya selesai. Kemudian scroll ke bawah. Oke, aman. Untuk proyek juga aman ya. Tinggal terakhir yang kontak. Oke, kita kembali ke editor, ke bagian section kontak. Kita akan berikan di H1 terlebih dahulu. Kita kopikan aja deh dari section proyek. Kita kopikan yang ini, yang ada delaynya. Kemudian ke bagian H1, kita paste, delaynya kita hapus. Kemudian pada paragraf juga sama, kita akan paste. Kemudian pada form, kita akan paste juga. Save. Untuk data OS delay-nya, kita akan berikan 500. Save. Kita cek dulu. Oke, kita refresh. Tunggu proses preloadernya selesai. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll dulu. Scroll. Oke, ini aman. Oke, aman lah ya. Kita akan inspect. Kita lihat di ukuran mobile. Kita scroll ke bawah. Oke, aman. Untuk proyek juga aman. Kemudian untuk kontak. Oke, untuk kontak juga aman. Oke, nice. Kita scroll lagi. Oke, sip. Dan setelah terakhir, kita akan menambahkan komponen yang terakhir untuk OS ini, yaitu data OS once. Jadi, ketika di scroll ke bawah, kemudian di scroll lagi ke atas, kita akan menghilangkan animasinya. Jadi, hanya sekali ya scrollnya. Di scroll, nah akan muncul. Nah, kita scroll lagi ke atas, kemudian scroll lagi, kita akan hilangkan animasinya. Jadi, scrollnya cuma sekali. Oke, kita ke OS-nya, lagi ke editor. Di bagian hero dulu, kita akan berikan data OS once. Kita berikan di, bukan hero, di about ya, about section. Oke, di sini pertama kita berikan data OS once sama dengan kita berikan true. Kemudian kita kopikan aja. Ini bebas ya, kalau mau teman-teman tambahkan boleh. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian pada image juga sama ya, image. Tools kita berikan, kita paste di sini. Pada paragraf juga sama. Kemudian pada ini juga sama ya, kita kopikan, kita paste di sini. Save. Kemudian di proyek juga sama. Kita berikan pada satu, kemudian paragraf. Kemudian pembungkusnya kita berikan juga. Kemudian di kontak kita berikan juga di satu. Kemudian paragraf dan juga form. Oke, kita paste, save. Kita cek dulu. Kita refresh lagi. Tunggu sampai selesai preloadernya. Kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll ke atas. Nah, ini ya. Jadi tidak akan muncul lagi untuk animasinya. Supaya tidak memberatkan. Oke, aman lah ya. Sip. Jadi ketika di scroll lagi ke atas, tidak akan muncul lagi animasinya. Sip. Tinggal kita terakhir membuat link direct ya untuk setiap section. Jadi ketika diklik navbar yang tentang, nanti akan ke section tentang, kemudian proyek ke section proyek, ataupun kontak ke section kontak.
Oke, untuk membuat link direct, kita akan ke bagian index di HTML dulu ya. Kita akan berikan sebuah scroll smooth pada HTML. Oke, kita berikan class pada HTML, scroll smooth. Kemudian di bagian body kita berikan ID, beranda. Kemudian pada FJS, kita berikan di about dulu, di bagian tentang, kita berikan ID tentang. Kemudian kita scroll ke bawah, di bagian proyek kita berikan ID proyek, dan kontak kita akan berikan ID kontak. Kemudian ke bagian navbar kita akan berikan juga di menunya, kita berikan hashtag beranda, kemudian hashtag tentang, kemudian hashtag proyek, dan hashtag kontak. Dan terakhir itu footer. Footer kita berikan juga ya di sini hashtag beranda, kemudian hashtag tentang, dan terakhir hashtag proyek. Satu hal lagi yaitu di FJS, di bagian lihat proyek, di hero section ini nih. Lihat proyek ini ke hashtag proyek. Save, kita cek. Kemudian kita klik lihat proyek. Oke, sudah lihat proyek, klik ke section proyek. Tentang ke section tentang, kemudian proyek ke section proyek, dan kontak ke section kontak. Kita klik yang beranda yang di footer. Oke, aman ya. Kemudian kita lihat di mobile simulator. Kemudian tunggu preloadernya selesai. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita klik tentang proyek kontak. Oke, nice. Oke, saya rasa sudah beres ya untuk membuat website. Karena hal terakhir kita sudah memberikan sebuah link direct kepada sebuah section ya, kepada semua section, itu tentang proyek kontak ataupun beranda. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi Ngoding Mastery, yang mana pada video kali ini kita sudah membuat sebuah website portfolio dengan menggunakan React.js, kemudian Tailwind CSS, dan juga beberapa komponen library seperti animate style, kemudian animate on scroll, dan juga function seperti preloader atau fungsi loading. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.